Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Berikan buku, dia kasih buku saya. Mau ditemani oleh beberapa orang. Saya tolak. Saya tidak mau campur di urusan. Tapi ini soal Rismo ini sudah melibatkan semua orang. Dituduhlah saya, dituduh Puan, dituduh SBY, dituduh siapa. Itu pengalihan aja. Ya sama marah, kenapa? Apalagi saya dituduh kasih 5M. Mana saya kasih 5M? Ketemu aja tidak tahu saya. Kenal pun tidak. Ini buktinya. WA-nya. Tidak, saya bilang. Ya jangan terima. Bilangin tidak. Tadi bilang lagi mau bohirnya. Menemu saya tidak mau saya. Kenapa tiba-tiba sensitif sekali saya katakan saya seniornya? Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Saya bawa. Saya ke Ibu Mega. Ibu, ini calon baik orang PDIP. Jangan. Saya datang lagi. Akhirnya beliau setuju. Jadilah gubernur. Itu pun saya, kasih saya. Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega datang sama saya, ucapan terima kasih. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Coba dia datang ke rumah ucapkan terima kasih karena setelah ke Ibu Mega dulu sebagai baru datang sama saya. Coba dia jangan bilang apa Jokowi, saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau, kasih lihat foto ini. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Ngerti? Ya jangan macam-macam itu. Hoax itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Saya tidak campur. Saya tidak pernah datang waktu gubernur. Tiba-tiba mau jadi presiden. Saya bilang lah, belum cukup pengalaman, jangan. Nanti rusak negeri ini. Tapi Ibu Mega kasih tahu saya. Dia tidak mau take kalau saya tidak wakilnya. Kenapa saya mesti wakil? Karena Pak JK yang paling berpengalaman. Bimbinglah dia. Aduh, saya mau pulang ke kampung waktu itu, mau pulang ke Makassar. Ibu Mega bilang jangan. Pak Yusuf dampingi. Saya tidak mau take kalau bukan Pak Yusuf. Ya bukan saya minta. Bukan. Ibu Mega yang minta sama saya agar dampingi karena beliau tidak ada pengalaman. Ya, coba minta maaf ya. Kasih tahu semua itu buser-buser itu. Dia tidak jadi gubernur kalau bukan saya. Ngerti? Di rumah ini di depan.
Begitu pulang dihubungkan menang, datang langsung ke Mega, langsung ke itulah ceritanya. Kenapa saya tidak pernah minta jadi wapres sama dia. Hanya Ibu Mega bukan memaksa, mendorong, jangan Pak Yusuf, saya tidak mau teken kalau bukan Pak Yusuf yang diwakili. Bahaya ini. Coba cek saya Ibu Mega. Saya tidak pernah bicara Jokowi untuk minta wapres. Tidak pernah. Jadi orang, kenapa tiba-tiba wapres? Iya, karena bahaya negeri ini kalau dia sudah dipilih oleh PDIP. Jadi saya orang Golkar, bayangkan. Orang Golkar, tapi oleh PDIP mencalonkan saya wakil. Bukan karena partai. Hanya karena perlu dibantu beliau ini. Perlu didampingi. Kalau tidak rusak negeri ini. Itu pendapat Ibu Mega. Bayangkan Ibu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Ibu Mega luar biasa. Orang paling demokratis. Ibu Mega. Mengatur dia. Saya mau pulang ke Makassar, jangan dulu pulang. Pak Yusuf. Bantu ini. Aduh, bagaimana ini saya ngurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi, waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta. Saya membawa ke Jakarta. Saya tanya semua orang, tanya Hamid. Ini dekat di Solo. Nah, saya datang sama dia. Pak Jokowi, ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Dia tidak bisa ngomong kenapa Ibu Mega tidak mau tanda tangan kalau bukan saya. Saya juga terkejut kenapa begini. Tapi ya demi negara saya kerjakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi, demi negara saya kerjakan tugas itu. Atau saya ceritakan bagaimana di kabinet selama 5 tahun. Tak usah ceritakan. Ya. Oke, itu tadi. Siapa lagi? Kalian? Hah? Ya, silakan. Pak JK, saya Mario dari Tribun News. Mungkin mau menambahkan aja pertanyaan sebelum-sebelumnya. Ini kan ada dugaan bahwa isu ini tiba-tiba mencuat karena Pak JK turut menyinggung soal ijazah Pak Jokowi yang berlarut-larut. Apakah Pak JK meyakini ini atau ada tanggapan lainnya? Terima kasih. Saya cuma bilang waktu ini baru selesai langsung ini. Apa urusannya tiba-tiba ngomong kepada saya tentang ayat ini? Ini sudah sebulan ceramahnya. 40 hari. Tiba-tiba muncul. Boleh, semua boleh bantah, tapi apa hubungannya? Dan yang ngomong orang yang sama. Orang sekitar sana. Kenapa marah sekali pada saya senior dari lebih tua artinya? Saya kasih nasihat, cuma nasihat. Tidak melawan, nasihat Pak, lebih baik. Kasih lihat, kan saya yakin you asli, kita berteman. Kenapa tiba-tiba orang mengatakan salawan? Apa urusannya sama? Kata bahwa tolonglah Pak, kasih lihat, itu melawan tidak? Apa melawan? Tidak kan? Ngomonglah sedikit, kau tidak diam aja semua. Tiba-tiba marah semua. Dia
kan ijazahnya asli. Menurut beliau, kasih lihat. Supaya negeri ini aman. Habis waktu kita. Tiap malam. Ah, itu. Apalagi cukup ya? Sudah paham semua? Ada tambahan. Makin saya makin difitnah lagi semua. Tapi tulis yang benar ya. Lihat video tadi. Saya dikatakan lagi kredit 30T. Alhamdulillah. Orang yang dikasih itu artinya orang dipercaya. Kalau Anda tidak dipercaya oleh bank, Anda tidak bisa dapat kredit. Anda tidak bisa dapat kredit. Jadi luar biasa. Perusahaan saya tapi untuk kredit ada 3 pertanyaan yang mesti dijawab. Pernah nggak perusahaan itu gagal bayar kredit? Perusahaan saya 75 tahun. Tidak satu pun Haji Kala itu pernah kredit macet. 75 tahun. Satu kali pun tidak. Ada masalah sedikit pernah dengan Bukopin. Tapi itu karena direksi dan Bukopin main dengan merubah perjanjian. Kredit mobil. Tapi Haji Kala Keban tidak pernah gagal. 30 tahun, 75 tahun. Kasih tahu, coba tanya. Kedua, saya tanya, 30T itu untuk apa? Itu untuk pembangunan listrik, sebagian besar ya, tidak semua. Sebagian besar untuk pembangunan listrik tenaga air, PLTA. Di Sulawesi, di tengah Sulawesi Selatan, dan di Sumatera. Karena itu program luar biasa pemerintah. Harus green energy, harus EBT. Satu-satunya cuma kamilah perusahaan yang betul-betul melaksanakan program pemerintah itu. Dengan hampir 1.500 mega. Coba tanya yang ada 25 mega, suruh hebat. Ada 10, 1.500 mega kita bangun. Tahu berapa ongkos satu? $2 juta satu mega. Artinya semua proyek itu 330 juta miliar aja, 3 miliar dolar. Berapa rupiahnya? 70 triliun. Berapa kredit? 30. Jadi apa yang salah? Bersyukurlah, berbanggalah saya. Bahwa satu-satunya perusahaan daerah, pribumi, dipercaya punya kredit 30T. Coba tunjukkan saya siapa. Kalau konglomerat ratusan T, ini cuma 30. Kalau dijatuhkan lagi, mana pribumi lagi bisa maju? Ini pusat pribumi daerah. Dikacaukan lagi. Kalau kita berhenti, oke, listrik kita ambil uangnya, kerik kita matikan. Gelaplah itu Sulawesi, gelap Sumatera. Jadi hati-hati beritahu mereka, sehati-hati bicara. Jangan mau hancurkan saya dengan kredit itu. Benar, tapi tidak sebesar itu sebenarnya. Salah juga datanya. Yang pertama, ada pelanggaran hukum sebenarnya. Itu rahasia perbankan, umumkan ke publik. Ada orang, kita cari nanti orangnya. Siapa yang melanggar hukum ini? Itu rahasia perbankan, diumumkan ke publik. Karena angkanya itu pasti orang dalam. Saya tidak tahu siapa. Ini pelanggaran hukum. Tapi tidak apa-apa. Saya bangga.
sebagai pengusaha pribumi, pengusaha daerah, bisa memberikan cahaya untuk Anda semua.